Langsung dari Plaza Mandiri, Jakarta, Anda menyaksikan BUMN Performance Report 2023 bersama saya, Anneke Wijaya. Dan untuk mengetahui seperti apa kinerja Bank BUMN, langsung saja kita tanyakan kepada Darmawan Junaidi, selaku Direktur Utama Bank Mandiri yang sudah bersama saya di sini. Pak Darmawan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Darmawan, kalau kita melihat kinerja perbankan secara umum, ini cukup volatil dari mulai April hingga bulan Juni menurut Bank Indonesia, tapi sudah ada perbaikan di bulan Juli. Apakah ini sejalan dengan kinerja di Bank Mandiri? Seperti apa evaluasi hingga semester 1 2023? Kalau kita lihat memang sekarang makroekonomi Indonesia itu sangat baik. Kita melihat memang dukungan dari berbagai kebijakan dari pemerintah maupun dari otoritas moneter sangat positif. Artinya untuk financial institution seperti Bank Mandiri, ini terlihat memang ada tren yang sangat positif untuk bisa dimanfaatkan. Pertama kita melihat memang pertumbuhan bisa terus meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi pencapaian kualitas kredit yang terus membaik karena sektor-sektor ekonomi lain juga terus membaik. Dan tentunya kalau kita lihat bagaimana Bank Mandiri juga diapresiasi oleh pasar dengan kita lihat perkembangan dari harga saham di bursa. Ya. Kalau kita lihat memang sampai dengan Juni pertumbuhan Mandiri itu kreditnya tumbuh secara konsolidasi di level 11,75% secara year on year. Sementara kalau kita lihat industri juga masih tumbuh positif secara year on year di kisaran 7,76%. Artinya memang Mandiri bisa memanfaatkan tren yang sangat baik ini untuk terus meningkatkan kinerja yang positif. Kalau kita lihat juga secara mix portfolio yang dimiliki Mandiri, sebagai bank wholesale kita tidak hanya tumbuh di sisi wholesale banking tapi juga di retail banking. Perbandingannya kalau kita lihat wholesale kami tetap tumbuh di kisaran hampir 10%, tepatnya di 9,89%. Tetapi retailnya cukup baik karena tumbuhnya lebih tinggi di kisaran 11,51% year on year. Artinya memang adanya penajaman strategi Bank Mandiri sebagai wholesale bank yang memanfaatkan layanan kepada ekosistem nasabah termasuk juga dengan seluruh turunan bisnis dari wholesale client relationship-nya ini sangat positif. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi kualitas kredit terus membaik, rasio NPL Mandiri saat ini secara konsolidasi ada di kisaran 1,64%. Ini juga turun sebesar 79 basis points secara year on year. Artinya ini terus membaik. Yang kalau kita lihat tentunya profitabilitas Mandiri harusnya terus juga meningkat. Ya. Kalau kita lihat sekarang pengelolaan secara cost ini juga menunjukkan tren yang positif. Artinya kita bisa mengelola basis dana murah dan pengelolaan operasional bisnis yang terus efektif dan ini juga terlihat dari cost to income ratio yang terus membaik di kisaran sekitar 33% sampai dengan bulan Juni 2023 ini. Kemudian juga dengan perbaikan berbagai rasio pertumbuhan bisnis, ini juga meningkatkan rasio dari return on equity Bank Mandiri sampai dengan Juni secara konsolidasi kita berada di kisaran 22,11% secara year on year. Dan tentunya kalau kita lihat dari pergerakan harga saham yang diapresiasi oleh para pelaku pasar, saat ini kita lihat dari posisi akhir tanggal 29 Agustus di harga 5.950 sudah terjadi penguatan sebesar 19,9% secara year to date, di mana kita tahu IHSG sampai dengan kemarin itu ada di kisaran 1%-an year to date. Baik, artinya memang kinerja hingga semester 1 2023 ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Iya, betul. Ya. Bagaimana dengan di sisa 2023? Masih ada beberapa bulan lagi, tapi kalau kita lihat dari situasi global ini sebenarnya masih sangat volatil. Di mana kita tahu ada potensi kalau nantinya suku bunga acuan di Indonesia ini mungkin akan sama dengan suku bunga acuan The Fed. Iya, kita memang melihat ini ada momentum yang sangat menarik ya. Kalau dulu kita selalu menghitung
seberapa besar adanya perbedaan antara Fed Fund Rate dengan suku bunga acuan di Indonesia yang kita kenal dengan 7 Days Reverse Repo Bank Indonesia. Saat ini mungkin sudah tinggal sekitar 25 basis points. Apabila Fed itu menaikkan lagi 25 basis points akan sama dengan BI rate. Tetapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini memang secara makroekonomi dan juga secara kekuatan dari flow perdagangan internasional Indonesia, termasuk juga dengan porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara, kita sangat optimis walaupun nanti akan sama, tidak ada differential spread antara Fed Fund Rate dengan BI Rate, kita optimis perekonomian Indonesia akan tetap terjaga stabil. Ya. Kalau kita lihat memang dari pergerakan nilai tukar yang stabil, kemudian juga kecenderungan kebijakan Fed untuk terus hawkish, yang dibobot masih akan ada kira-kira 25 basis sampai dengan akhir tahun kenaikan. Sementara Bank Indonesia dan otoritas itu dapat mengelola tingkat inflasi terjaga rendah. Jadi kita optimis tidak akan banyak capital outflow. Artinya memang secara pasar kita bisa jaga kondisi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau memperhatikan hasil dari semester 1 tentunya kita optimis di semester 2 ini akan terus membaik. Syaratnya memang kita harus jaga likuiditas pasar terus tersedia cukup, terutama untuk bank-bank yang masih terus akan melakukan ekspansi dalam bentuk kredit. Kalau kita lihat memang tadi pertumbuhan kurang dari 8% secara sektoral di banking, ini mungkin akan terus tumbuh. Mungkin bisa di kisaran 10-11% secara sektor untuk pertumbuhan kredit tahun 2023. Jadi rasanya kita optimis 2023 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Baik, ini secara sektoral, tapi untuk Bank Mandiri sendiri seperti apa ekspektasi untuk pertumbuhan kredit dan juga DPK hingga akhir 2023? Kalau kita selalu mengupdate kepada baik itu investor maupun para analis yang memperhatikan kinerja Bank Mandiri, kita selalu memberikan guidance bahwa untuk target pertumbuhan tahun ini masih berada di kisaran antara 11 sampai dengan 12% untuk kredit yang disalurkan. Kemudian juga untuk DPK ada di kisaran sekitar 9 sampai dengan 10% kira-kira ya. Tapi itu semua sudah kita perhitungkan dengan rasio likuiditas yang cukup untuk mendukung rencana pengembangan atau pertumbuhan bisnis Bank Mandiri ke depan. Apalagi kalau kita lihat memang inisiatif kami dengan terus melakukan upaya-upaya dalam transformasi digital, ini sangat memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank Mandiri yang tidak hanya melihat peluang untuk bisa terus semakin efisien dengan rasio BOPO maupun cost to income ratio yang semakin baik, tapi juga kita melihat ada peluang untuk pertumbuhan bisnis di mana dulu mungkin potensi pengembangan bisnis kita itu tergantung dengan presence atau lokasi kantor cabang kita. Kalau sekarang sudah tidak ada batas kita punya kantor atau tidak punya kantor, sepanjang ada connectivity internet, layanan Bank Mandiri bisa dirasakan oleh masyarakat dengan melalui teknologi. Baik, lalu sektor apa yang akan menjadi penopang utama untuk pertumbuhan kredit hingga akhir tahun? Memang di perbankan itu selalu melihat pertama adalah risk management. Dan kita memiliki disiplin secara portfolio guidelines yang selalu kita lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih terus baik dan ada juga yang sudah cukup baik recovery-nya. Sehingga kalau kita lihat beberapa sektor yang memang akan mendukung pertumbuhan mandiri di tahun 2023 ini ada, kalau kita lihat secara infrastruktur itu masih merupakan fokus juga ya, termasuk infrastruktur secara telekomunikasi dan juga yang terkait dengan energi ya. Dan kita melihat selain itu tentunya kita melihat bagaimana pengembangan dari retail banking Bank Mandiri yang akan juga terus kita kembangkan melalui inisiatif digitalisasi. Jadi beberapa sektor tentunya pasti kita ingin
mendukung program hilirisasi dari mineral di Indonesia, dan kita memiliki memang secara besaran ada yang terkait dengan perkebunan di beberapa pulau besar. Memang ini merupakan andalan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Baik, artinya energi hijau ini akan menjadi salah satu fokus dari Bank Mandiri? Iya, pasti. Karena kita juga sudah melihat bahwa secara ESG protokol kita sudah menyiapkan konsep bagaimana Bank Mandiri ini bisa mendeliver komitmen. Yang pertama, kita memang memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission secara operasional di tahun 2030. Ya, kalau kita lihat memang secara NDC, ya, net zero emission nasional secara komitmennya itu di tahun 2060. Tapi untuk operasional Mandiri sudah memiliki komitmen untuk mencapai itu di tahun 2030. Baik, kalau kita melihat proses dari energi hijau ini kan masih terus bergulir, Pak. Tapi kita harus ingat juga tahun depan ini kita memasuki tahun politik 2024. Apakah akan ada fokus yang nantinya akan berubah? Karena kalau kita melihat kultur dari investor biasanya wait and see di tahun politik ini. Mandiri ini kan sebagai bank wholesale memang secara besaran kita selalu melihat bagaimana peran Mandiri mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memiliki relationship terhadap korporasi besar. Ya. Kalau kita lihat porsinya untuk yang terkait dengan katakan APBN dan non APBN, artinya bisnis dengan kegiatan yang terkait dengan government, mungkin kita masih di bawah 5% secara total. Jadi kalau kita lihat memang peluang dari kelanjutan bagaimana kami mendukung investasi yang terkait dengan infrastruktur dan logistik, kemudian juga terkait dengan hilirisasi mineral, energi terbarukan. Rasanya kita memang masih melihat 2024 itu optimis karena private sector akan memainkan peran yang penting. Di samping pemerintah tentunya masih tetap juga untuk mendukung pergerakan ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan terus terjaga dengan baik, paling tidak di kisaran 5 sampai dengan 5,5%, kita masih tetap optimis. Baik, strategi apa yang disiapkan Bank Mandiri untuk bisa menggenjot pertumbuhan kredit hingga akhir 2023, terutama di 2024 nanti? Iya, memang selalu gamenya kalau banking itu kan bisnisnya tidak hanya aset bisnis, tapi juga liabilities bisnis. Kita kelola kecukupan dari liabilities kita itu untuk mendukung rencana bisnis. Artinya, kalau memang kita memberikan guidance untuk tumbuh penyaluran kredit kisaran 11 sampai dengan 12%, tentunya kita sudah menghitung seberapa banyak liabilities bisnis yang harus kita capai. Ya. Nah, kalau kita lihat secara angka sampai dengan Juni 2023 dan juga tren yang kita dapatkan secara traction, kita optimis karena pertumbuhan sudah kita dapatkan, kemudian juga funding franchise kita melalui layanan, terutama dengan inisiatif digital, baik itu yang kita salurkan melalui super apps Livin dengan base tabungan maupun wholesale digital banking kita yang kita namakan Kopra untuk base-nya rekening giro. Ini terus memberikan perbaikan dari sisi pertumbuhan dana pihak ketiga yang ada di Bank Mandiri dan juga perbaikan dari sisi cost of fund. Dan ini kita optimis bahwa rencana bisnis kita sampai dengan 2023 dapat kita capai, bahkan mungkin agak sedikit terlampaui. Baik, kalau dibandingkan Livin dan Kopra, yang mana yang memberikan kontribusi lebih besar? Kalau kita lihat memang secara fee income, ya, Kopra tentunya karena Bank Mandiri adalah bank wholesale, Kopra memberikan pertumbuhan yang lebih besar. Tapi secara percentage growth, Livin lebih tinggi. Karena kalau kita lihat pertumbuhan Livin itu mungkin sekarang sudah menghasilkan kira-kira 45% pertumbuhan secara transaksi year on year. Tapi kalau Kopra itu mungkin di kisaran sekitar 20,5%. Tetapi secara angka absolutnya tentunya angka yang dicapai oleh Kopra itu lebih besar. Begitu juga dengan fee income-nya. Menarik sekali Pak Darmawan, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Jadi
Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari bisnisnya baik, kemudian dari 11 perusahaan anak itu semuanya positif, artinya memberikan kontribusi profit yang terus tumbuh. Ya.